Perkenalkan, nama saya Indra Mustika Fairum Nirmalasari dari Prodi Ilmu Komputer Universitas PGRI Wilanegara. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat saat dengerin podcast ini. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang sebenarnya cukup serius. Tapi penting banget buat kita semua, terutama sebagai generasi muda, yaitu tentang pendidikan radikalisme. Mungkin dari kalian ada yang langsung mikir, emang radikal itu apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas dan memahami bareng-bareng tentang radikalisme. Oke Kak, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Oke, ya. Sebenarnya banyak orang nih yang sering dengar kata radikalisme, tapi belum tentu benar-benar tahu atau benar-benar paham artinya. Menurut kakak, radikalisme itu apa sih? Baik, jadi gini. Jadi kalau dijelaskan secara sederhana itu, radikalisme itu adalah cara berpikir atau paham yang menginginkan perubahan secara cepat dan mendasar. Radikalisme itu bisa jadi berbahaya ketika perubahan itu dilakukan dengan cara yang ekstrim, cuy. Memaksakan kehendak dan tidak menghargai orang lain. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang pemikiran, ada satu kutipan menarik nih dari seorang filsuf, Karl Popper, yang mengatakan, jika kita tidak toleran terhadap perbedaan, maka toleransi itu sendiri akan hilang. Jadi, jika kita tidak menghargai perbedaan, maka sikap toleransi itu akan perlahan hilang, karena orang-orang menjadi tidak mau menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Radikalisme biasanya muncul dari pola pikir yang tertutup, merasa pendapat sendiri yang paling benar, serta tidak mau mendengarkan atau memahami sudut pandang orang lain. Di media sosial, orang sering hanya melihat informasi yang sesuai dengan apa yang dia percaya. Misalnya, dia setuju dengan satu pandangan, maka yang muncul di berandanya akan semakin banyak konten yang serupa. Akhirnya dia merasa semua orang juga berpikir seperti saya, padahal sebenarnya belum tentu begitu. Jadi seseorang itu kayak hidup di lingkarannya sendiri gitu ya, kayak ngelihat pendapat yang sejalan aja. Iya, betul. Kondisi itu sering disebut echo chamber, yaitu saat seseorang terus-menerus menerima pandangan yang sama tanpa melihat sudut pandang orang lain. Hal seperti itu bisa memperkuat pola pikir radikal. Kalau dari sisi psikologis gitu, kenapa sih orang bisa jadi kayak gitu? Jadi karena manusia itu butuh rasa aman dan kepastian, ketika ada suatu ide yang terasa paling benar dan paling jelas, itu memberi rasa yang nyaman. Apalagi kalau ditambah dengan kalimat yang seperti ini, kita paling benar, kita yang paling tahu. Itu bisa membuat seseorang merasa lebih unggul dibanding orang lain. Bahkan dalam buku The Rictus Min karya Jonathan Haidt dijelaskan bahwa manusia cenderung membela dan membenarkan kelompoknya sendiri. Kadang kita merasa paling nyaman ketika berada di lingkungan yang cara berpikirnya itu sama dengan kita. Masalahnya, kalau terlalu nyaman di situ, kita bisa jadi sulit menerima perbedaan dan kurang terbuka terhadap pandangan yang lain. Biasanya orang itu makin tertutup atau makin tidak mau menerima pendapat kita. Coba dengan kita ajak ngobrol dulu, mungkin, dan dengarkan. Cari tahu kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Kadang seseorang masuk ke pola pikir ekstrim karena merasa tidak didengar. Begitu Kak. Karena pada dasarnya manusia itu bersifat dinamis. Jadi pola pikir dan sikapnya seseorang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Itu kadang ada juga orang yang merasa kayak keren pas ngomong kasar gitu, atau provokatif juga, kayak ngerasa keren aja. Karena di beberapa lingkungan itu sikap agresif dianggap tanda keberanian kan. Padahal keberanian yang sebenarnya justru kemampuan mengendalikan diri.
bersikap tenang begitu. Setiap masalah diselesaikan dengan amarah, anak bisa menganggap kekerasan adalah hal yang biasa. Kadang orang juga suka bilang anak kecil belum ngerti apa-apa, padahal kan mereka masih kecil dan pastinya kayak gampang nyerap semua yang mereka lihat, mereka dengar. Betul Kak, kalau dari sisi ekonomi, ya anak-anak itu justru sangat mudah menyerap perilaku sekitar. Karena itu, keteladanan itu sangat penting. Menurutku toleransi itu penting karena kita hidup di masyarakat yang beragam. Kalau semua orang memaksa harus sama, konflik tidak akan selesai. Begitu. Kadang orang juga salah paham tentang toleransi, ya kan? Iya, betul. Karena toleransi itu bukan berarti harus setuju dengan semua hal, tapi menghormati hak orang lain untuk berbeda. Itu toleransi. Itu penting banget sih buat dibedain. Iya, betul, penting sekali ya. Menurut kalian media sosial saat ini lebih banyak menyebarkan informasi positif atau malah justru mempermudah penyebaran kebencian dan provokasi? Wah, ini relate sih. Ya, relate banget sama kehidupan sekarang. Iya, betul. Karena jujur aja sih, kadang buka media sosial bentar itu aja langsung ngelihat orang debat di komen. Kalau dari kakaknya gimana? Mungkin betul sekali sih, media sosial itu sebenarnya bisa jadi tempat yang sangat positif untuk belajar dan berbagi informasi. Tapi di sisi lain, media sosial juga bisa digunakan untuk menyebarkan kebencian dan provokasi dengan cepat. Karena itu penting banget kita punya kemampuan menyaring informasi dulu dan tidak mudah terbawa emosi saat melihat suatu konten. Dan menurutku sih ya, tantangannya tuh emang di situ. Karena informasi sekarang itu datangnya tuh cepet banget ya, sampai orang itu kadang langsung bereaksi tanpa pikir panjang dulu. Terima kasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Sudah berbagi ilmu dan pandangannya hari ini. Ya. Semoga obrolan kita dari awal sampai sesi tanya jawab ini bisa benar-benar bermanfaat dan nambah wawasan teman-teman yang dengerin. Dan buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih terbuka, lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan lebih menghargai perbedaan pendapat ya. Karena pada akhirnya dunia yang damai dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain.